Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Konsumen Bicara yang pastinya diselenggarakan oleh Komisi 2 Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Ya, saat ini kami kembali di tahun 2026, pertama podcast kita di bulan April ini. Kenapa kita angkat saat ini? Karena kita akan merayakan Hari Konsumen Nasional di tanggal 20 April 2026. Ya, saat ini saya ditemani oleh beberapa narasumber dan juga tentunya ada Bapak Nofriansyah yang menemani saya untuk podcast kita kali ini. Halo Sobat Konsumen, hari ini kami kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Iqbal Sofwan Sofwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan lagi Bapak Saiful Ahmad selaku Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Buat konsumen, tentunya kita tidak menyapa nih para narasumber kita kali ini. Ya, selamat pagi Bapak Sofwan, Bapak biasa dipanggil Pak Iqbal ya Pak ya. Oke, saat ini menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Gimana Pak kabarnya di pagi hari ini Bapak? Kabar baik, super, salam buat Ibu Lucy, salam Pak Nofri. Alhamdulillah. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, ada Bapak Saiful Ahmad. Terima kasih atas kedatangannya di podcast kita kali ini. Gimana kabarnya Bapak? Siap, kabar baik Bu Lucy. Pada hari ini kita mengikuti podcast bersama dengan Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Buat konsumen, tema kita kali ini adalah bangga, aman, dan berdaya saing, menguatkan produk dalam negeri di pasar nasional. Ya, pastinya nih Bapak Dirjen PDN ya Pak ya. Kita tahu bahwa saat ini memang sedang ramai-ramainya kembali Kementerian Perdagangan untuk membawa tema bahwa cinta produk dalam negeri ya. Kalau saya lihat dari pandangan saya sendiri nih, memang produk-produk kita ini tidak kalah ya Pak ya dengan produk impor. Nah, menurut pandangan Bapak khususnya nih Pak ya di pasar nasional dalam negeri kali ini, gambaran produknya itu yang Bapak lihat seperti apa? Kemudian apa sih sebenarnya makna dari penguatan produk dalam negeri itu sendiri Bapak? Baik, terima kasih Bu Lucy. Sebenarnya yang kita lakukan saat ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan kontribusi konsumsi dalam negeri kita. Kenapa ini perlu ditingkatkan? Karena berdasarkan data saja itu kontribusi domestik kita itu di atas 53%. Nah, kalau misalnya kontribusi dalam negeri itu di atas 53% dan itu ditopang oleh barang-barang produksi dalam negeri, tentunya dampaknya akan sangat banyak. Yang kedua, kalau kita lihat tren 5 tahun terakhir, khususnya di beberapa lini produk, misalnya garment, baju, atau alas kaki, sepatu, atau kosmetik. Yep. Itu produk-produk Indonesia, daya saingnya juga sudah lumayan oke nih. Kalau di kosmetik saja, kalau misalnya kita head to head antara kosmetik Indonesia dengan Korea, itu dari segi harga dan dari segi kualitas sangat amat bisa berdaya saing. Memang perlu yang kita tetap di industri kosmetik ini, kita terus memperhatikan masuknya pemain-pemain baru, dan itu kita terus menuntut industri kosmetika kita beserta dengan regulasi pemerintah untuk improve dalam hal itu. Mungkin itu yang mengapa kita terus menggalakkan produksi dalam negeri dan bangga dengan buatan ini. Nggak hanya bangga, bela, dan beli produk Indonesia. Ya baik, lanjut lagi nih Pak ya. Kalau dilihat kan memang kita harus mencintai produk dalam negeri, harus mengkonsumsi produk dalam negeri gitu ya. Artinya bukan kewajiban lagi, memang itu seperti rasa yang kita miliki gitu ya Pak ya. Barang yang kita ada di Indonesia ini kita konsumsi, kita swadaya ya Pak ya. Nah, kenapa sih Pak produk dalam negeri itu penting bagi perekonomian nasional saat ini? Ya, preferensi konsumen, kita tuh nggak bisa tuh mengarahkan preferensi konsumen. Karena yang namanya konsumen itu pasti maunya tuh barangnya murah, kualitasnya bagus. Ya. Di era yang sekarang ini pasar dengan sembingan terbuka, barang dari manapun bisa masuk. Gitu. Apalagi barang-barang yang kita pakai di kehidupan harian. Pertanyaannya tadi, kenapa sih? Apa sih kontribusinya? Apa sih pentingnya? Apa sih signifikansinya produk dalam negeri ini? Kita bayangin aja. Baju ini misalnya, kalau misalnya garmentnya itu dibuat di Indonesia, dijahit oleh pabrikan di Indonesia, di pabrik itu kan ada tenaga kerja. Iya. Satu pabrik itu taruhlah satu konveksi misalnya 30 tenaga kerja. Satu orang tenaga kerja itu menghidupi 3 orang lainnya. Multiplier efeknya inilah yang menciptakan pergerakan ekonomi dalam negeri. Dan ini dampaknya nggak main-main. Berdasarkan data yang terakhir tuh kontribusinya terhadap GDP kita 53%.
Nah, kalau kita ingin mencapai target pemerintah, misalnya kenaikan ekonomi 8%, ini harus kita gulirkan terus produk dalam negeri ini sehingga produksi-produksi itu bisa dibuat di Indonesia. Pak Saiful, kira-kira peran BPKN sendiri dalam penguatan produk dalam negeri itu seperti apa ya, Pak? Di dalam kegiatan di BPKN, logikanya masyarakat selaku pengguna produk dalam negeri itu harus benar-benar menggunakan produk itu aman bagi kesehatan maupun bagi yang dikonsumsi. Dan apabila terjadi hal yang memang merugikan bagi masyarakat, maka masyarakat atau konsumen berhak untuk mengadu ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selama ini ditangani oleh beberapa advokasi atau beberapa lembaga lini yang ada di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Baik, menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi. Jadi ada muncul pertanyaan ini, mengapa sih perlindungan konsumen itu penting banget ya dalam membantu penguatan produk dalam negeri dan dalam perekonomian nasional? Ya karena memang masyarakat selaku pengguna produk itu harus benar-benar menggunakan produk yang aman bagi masyarakat yang memang perlu menggunakan produk. Dan kita harus menggalakkan, khususnya sosialisasi itu tetap harus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Seluruh masyarakat menggunakan, mengupayakan atau menggunakan produk dalam negeri yang memang benar-benar aman bagi mereka. Baik, dan lagi Pak, apakah menurut Pak Saiful ya, selaku Wakil Ketua BKN RI, apakah perlindungan konsumen itu dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri? Ya, saya kira perlu di dalam menyelipkan kegiatan itu bisa melalui sosialisasi, bisa melalui kegiatan apapun yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat itu perlu diberikan sehingga masyarakat itu bisa benar-benar bisa memilih mana produk yang baik, mana produk yang tidak baik dan utamanya adalah masyarakat yang cerdas. Balik ke Pak Dirjen nih Pak, menurut Bapak apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kita untuk menguatkan produk dalam negeri itu sendiri di pasar nasional kita saat ini, baik itu masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha dan mungkin dari tambahan unsur pemerintah itu sendiri, Pak? Saya sih ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Saiful ya. Keywordnya tadi adalah aman. Aman itu bisa kita wujudkan dalam bentuk standar. Standar itu macam-macam tuh. Biasanya kita wujudkan dalam beberapa sertifikasi, apakah kehalalannya atau apakah ada standar Indonesia, produk-produk yang dikonsumsi secara langsung, misalnya makanan dan minuman selain sertifikasi halal, Badan BPOM kita juga memiliki standar-standar tertentu, itu dalam konteks keamanan produk itu sendiri. Yang kedua adalah daya saing. Daya saing ini niscaya nih, sebuah keniscayaan yang harus kita miliki bersama-sama, karena sebagus apapun produk Indonesia, kalau dia tidak berdaya saing, konsumen pasti lagi-lagi akan memilih produk-produk yang lebih murah. Daya saing ini ukurannya apa? Kualitasnya bagus, harganya juga bagus. Nah, oleh karena itu, memang upaya pemerintah adalah memberikan insentif-insentif kepada usaha industri mikro dan kecil utamanya, yang banyak memproduksi produk-produk dalam negeri ini, apakah kemudahan pemberian pembiayaan, apakah kemudahan perizinan, atau bahkan kemudahan untuk mendapatkan resource untuk membuat produk-produk mereka menjadi produk jadi. Ya, itu bagus sekali ya Pak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Semoga masyarakat dan juga pelaku usaha bisa menerima, kemudian juga mengaplikasikannya di dalam terutama di daerah-daerah ya Pak ya. Ya, kita senggol sedikit nih ke arah barang impor ya. Karena memang di era digitalisasi ini kemudahan bagi konsumen, baik juga konsumen dan pelaku usaha yang menjual kembali produk dari luar negeri ke dalam negeri gitu ya Pak ya, sangat mudah ya. Nah, tantangan terbesar apa nih Pak dalam kita lagi dalam proses penguatan produk di dalam negeri? Kemudian tantangan apa nih yang dilihat dari pemerintah bahwa bagaimana kemudian menimbulkan rasa cinta ini kembali gitu ya, selain juga yang tadi sudah disebutkan. Berbicara tentang impor, ini kan konsekuensi logis sebenarnya. Kita kan juga ingin melebarkan sayap produk dalam negeri ini ke seluruh negara di seluruh dunia. Konsekuensinya adalah kita membuatkan perjanjian dagang. Apakah dalam forum bilateral antara dua negara atau dalam forum multilateral, misalnya ASEAN atau AFTA dan yang lainnya.
Nah, konsekuensinya adalah kita bisa menjual apapun produk kita ke negara yang lain, tapi juga negara lain juga bisa menjual produknya ke negara kita. Namanya kan jual beli itu kan dagang namanya. Di sisi yang lain, karena kita tahu bahwasanya produk yang kita produksi juga akan dijual oleh produk negara lain, ya mau nggak mau, kita juga harus memberikan upaya-upaya pendampingan, khususnya kepada usaha mikro dan kecil kita dalam konteks memproduksi barang di Indonesia. Itu tadi, nyambung dengan apa yang kita sampaikan tadi, kita berikan insentif-insentif pembiayaan, kemudian akses terhadap sources, kemudian juga sumber daya manusia. Selain itu karena luas kita nih 17.000 pulau, kemudian dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas, kita juga mengupayakan akses pemasaran. Jadi di perdagangan dalam negeri di Kementerian Perdagangan dalam beberapa tahun terakhir ini kita sangat intens melakukan kerjasama kemitraan. Apa saja? Misalnya produk-produk usaha mikro kecil kita kerjasamakan dengan mitra-mitra di level toko modern. Kita kurasi bersama-sama. Kalau misalnya produknya produk fashion, itu ada beberapa jaringan toko swalayan atau jaringan yang toko-toko yang ada di mall itu bekerja sama. Kalau misalnya kita ke beberapa mall misalnya yang besar di Jakarta ini, kita mesti akan lihat tuh produk-produk fashion yang diproduksi di dalam negeri. Kalau produk-produk snack itu kita akan lihat tuh di jaringan minimarket berjaringan di seluruh Indonesia. Itu kemitraan yang memang kita upayakan agar produk-produk lokal bisa lebih mendapatkan akses pasar yang lebih baik. Baik, Pak Iqbal, saya tertarik dengan gempuran barang-barang impor yang masuk, ya. Dan sebenarnya saya tadi penasaran sih, kenapa konsumen Indonesia ini lebih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri tadi, bahwa karena masalah kualitas, harga dan segala macam. Lalu muncul pertanyaan seperti ini, Pak. Apakah hal ini proses pemilihan ke produk impor itu merupakan bagian dari kesadaran konsumen kita sehingga mempengaruhi keputusan konsumen tersebut dalam memilih barang? Iya, lagi-lagi preferensi konsumen tuh adanya di level ini nih, di level idea. Itu nggak bisa tuh kayak kita capture tuh. Karena kita agak susah meng-capture di level idea, makanya kita terus upayakan bagaimana caranya preferensi konsumen yang tadinya itu memilih produk-produk luar negeri yang lebih murah dan lebih bagus, itu kita buatkan pendampingan kepada usaha mikro kecil kita untuk memproduksi setidaknya sama atau bahkan lebih dibandingkan produk-produk asing. Terbukti, tadi saya menyebutkan 3 lini usaha. 5 tahun terakhir tuh garment, kemudian alas kaki, kemudian kosmetik. Kalau misalnya kita lihat tren, kalau di Harbolnas misalnya, Hari Belanja Online Nasional, ini merupakan 3 jenis lini usaha yang penjualannya sangat amat baik. Dan peningkatannya setiap tahun itu di atas 50% untuk produk lokal. Kemudian ke depan, bukan hanya ke depan, kita juga sudah bekerja sama dengan platform-platform e-commerce untuk memang menyediakan tempat-tempat khusus bagi produk dalam negeri dan memberikan insentif-insentif kepada usaha mikro kita yang menjual produk dalam negeri. Pak Isepul, bagaimana tanggapan BPKN terhadap maraknya gempuran produk-produk impor yang bersaing langsung dengan produk lokal, dan apa sih langkah BPKN dalam rangka membantu meningkatkan daya saing produk? Saya kira itu perlu dilakukan. BPKN itu perlu untuk memberikan sosialisasi, baik melakukan sosialisasi kepada produsen, kepada masyarakat, agar benar-benar yang digunakan itu atau yang diimpor itu barang-barang yang memang bermutu, ya, dan menjaga kesehatan bagi masyarakat. Itu yang diperlukan. Karena memang perlu sekali informasi sehingga masyarakat itu perlu juga diberikan sosialisasi, sehingga nanti ada dalam pelaksanaannya itu juga bisa dilakukan melalui masyarakat yang dapat memilih barang-barang yang memang berkualitas, ya, dan sehat bagi penggunanya. Ini yang diperlukan. Nah, ini peranan dari BPKN itu besar sekali sih di dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar cerdas untuk memilih barang yang akan digunakan. Saya kira itu tugasnya dari BPKN. Baik, kembali ke Pak Dirjen nih, Pak. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pengembangan produk lokal yang diberikan oleh stakeholder pemerintah gitu ya, turut sertanya seperti apa gitu ya. Langkah strategis apa sih Pak terkait dengan perlindungannya produk lokal yang mungkin ekspor
dan juga memang yang ada di dalam negeri ini. Apalagi walaupun lokal, Pak, sekarang tuh sudah lumayan ada KW-KW-nya nih kalau saya lihat. Terutama misalnya kayak sepatu ya, dan juga produk-produk yang lokal namun juga cukup terkenal. Ada nama ya, kalau saya pribadi secara perempuan tuh konveksi itu sudah ada yang KW juga gitu ya. Gimana dari sisi pemerintah dalam perlindungan produk lokal ini? Dan juga satu lagi Pak, sejauh mana efektivitas program Bangga Buatan Indonesia ini terkait dengan optimalisasi kebijakan peningkatan produk dalam negeri? Perlindungan yang diberikan itu yang paling fair yang kita lakukan adalah standarisasi. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk dalam mekanisme standarisasi, kita nggak perlu takut tuh, kita bisa bersaing dengan siapapun. Utamanya untuk produk lokal versus dengan produk luar negeri, karena standarnya sudah sama. Memang tadi benar tuh, ada bahkan yang kita temukan sendiri, produk lokal kita dibikin KW, Bu. Iya. Bikin KW-nya nggak di Indonesia, Pak. Ini produk lokal nih, produk Surabaya, dibikin KW di luar negeri oleh perusahaan di luar negeri masuk ke Indonesia. Di satu sisi itu menyatakan kepada kita produk kita nih bagus banget sampai di KW-in di luar negeri. Yang kedua, agar ini bisa tereduksi terjadinya, tentu upaya penegakan hukum harus kita jalankan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, dalam forum yang baik ini kita juga menghimbau kepada para pemirsa, kalau misalnya ditemukan produk-produk yang tidak berstandar, yang nggak ada, kalau misalnya produk makanan dan minuman, izin BPOM-nya nggak ada, kemudian kalau misalnya dia elektronika atau pakaian anak, nggak ada SNI-nya, sampaikan kepada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, agar bersama-sama kita berantas nih produk-produk yang tidak memiliki standar ini, karena ini bahaya buat pergerakan produk di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, seberapa efektif sih terkait dengan upaya penggunaan kampanye ya, penggunaan produk kita di Kementerian Perdagangan 1 tahun terakhir mengingatkan kembali lah, kita punya gerakan Gaspol namanya. Secara harfiah tuh Gaspol itu adalah gerakan Kamis pakai lokal. Dari head to toe, kalau misalnya di Kementerian Perdagangan itu mesti pakai lokal tuh, dari kepala sampai ke kaki. Tapi ternyata setelah kita lihat, nggak nyari Kamis doang kok. Jadi Gaspol itu ternyata gerakan setiap hari pakai lokal, Pak. Nih hari Rabu nih, baju seragam. Ini minimal dijahit di Indonesia. Celana nih buatan Indonesia, Hammer. Sepatu juga buatan Indonesia, gitu ya kan. Jadi kayaknya tuh nggak hanya hari Kamis doang yang kita kampanyekan untuk gerakan pakai lokal. Kita unggah pergerakan ini di media sosial kita, dan kita telah berhasil memperkenalkan 1.698 brand atau jenama produk lokal yang dulunya kita nggak tahu. Oh ternyata ada ya produk-produk lokal yang bikin jam tangan. Oh ternyata ada ya produk-produk lokal yang menjual sneakers dan harganya sangat amat bagus. Saya punya 2 jenama lokal, harga sepatu sneakersnya 175.000 sepasang, Pak. 175.000 sepasang, saya sudah pakai hampir 1 tahun, saya nggak punya komplain terkait sepatu itu. Dengan harga yang 175.000 ya, artinya kan daya saingnya bagus tuh. Jika kita bandingkan dengan merek-merek yang lain, kita beli 1,5 juta sampai 1,7 juta, rasanya kok sama aja gitu. Rasanya kok sama aja gitu. Nah, jadi ini pengingat kita juga, ada banyak-banyak produk sepatu misalnya yang dari Mojokerto, dari Bandung, dari mana-mana, dan harganya sangat amat bagus. Mungkin begitu. Ya, baik. Terakhir nih Pak, pertanyaan ini untuk Bapak Dirjen selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, apa nih Pak pesan untuk konsumen kita di Indonesia ini agar bisa membantu gitu ya program pemerintah, juga berperan aktif dalam penguatan dan juga peningkatan daya saing produk dalam negeri kita ini? Pertama, menjadi konsumen cerdas. Konsumen cerdas itu adalah konsumen yang kritis. Kalau misalnya kita temukan produk yang tidak sesuai dengan standarnya, komplain. Kalau misalnya kita menemukan produk yang memang tidak sesuai dengan aturan, komplain. Karena komplain-komplain itulah yang membantu pemerintah untuk membereskan permasalahan produk-produk di dalam negeri. Sambil juga di sisi yang lain, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri kita gitu. Kalau memang yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, itu kan kita harus komplain tuh. Nah, PR kita mungkin salah satunya di sana. Konsumen kita lebih banyak tidak
menyuarakan apa yang dia alami gitu. Ini dalam forum yang baik ini ya kita menstimulasi untuk para konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas. Gunanya apa? Gunanya ya untuk produk kita sendiri. Untuk produk dalam negeri sendiri semakin banyak mendapatkan masukan dari masyarakat, improvement akan terjadi. Kalau misalnya tidak ada masukan dari masyarakat, ya para pelaku usaha status quo jadi kan kayaknya produk saya udah bagus nih, udah nggak ada komplain. Padahal ya karena konsumennya aja nggak mau komplain gitu, itu kan artinya menjebak diri kita sendiri. Mungkin itu. Yang kedua, tolong jika menemukan produk-produk yang tidak sesuai dengan standar, ya sampaikan kepada kita. Kita akan usut hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun produk-produk yang KW, yang tidak punya standar, inilah yang akhirnya bisa merusak produk-produk dalam negeri. Ya, pesan dari Pak Dirjen ya. Dan mungkin kita perlu untuk kan pesan dari pelindungan konsumen. Pak Saiful, apa pesan Bapak sendiri untuk konsumen Indonesia dalam membantu proses pemerintah dan stakeholder terkait agar Indonesia mampu memiliki daya saing dalam pembuatan produk dalam negeri khususnya internasional? Saya kira ini bagus momen ini. Jadi bagaimana masyarakat itu mencintai produk dalam negeri. Kalau kita lihat juga ada beberapa suatu negara juga itu memasyarakatkan produk dalam negeri itu agar benar-benar masyarakat mencintai. Bagaimana dia menggunakan itu, senang dengan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian dengan kualitasnya itu juga cukup bersaing gitu kan. Nah, ini jadi menanamkan rasa cinta kepada produk dalam negeri ini yang diperlukan untuk hal-hal seperti ini, sehingga kita menjadi negara yang memang produknya cukup dikenal di berbagai negara, karena utamanya adalah dari masyarakat kita sendiri yang mencintai produk dalam negeri. Saya kira itu yang perlu kita berikan penekanan kepada masyarakat, dan tidak henti-hentinya kita sosialisasi terhadap mengenai penggunaan produk dalam negeri yang memang tidak kalah kualitasnya dengan produk luar. Tentunya sampai dengan menit terakhir ini saya bersama dengan Pak Nofri berterima kasih kepada para narasumber yang sudah banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana penguatan produk dalam negeri itu sendiri di Indonesia. Tentunya sebagai masyarakat yang aktif, berperan aktif dalam program peningkatan kualitas produk dalam negeri itu sendiri, ya, pemerintah memerlukan feedback dari masyarakat terkait juga laporan, klaim, pengaduan ya terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu ya. Apalagi dalam dunia global saat ini tentunya kita juga digempur dengan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, dan juga kita berharap bahwa produk-produk kita juga mampu bersaing di pasar internasional gitu ya. Dan saat ini kami bersama untuk membantu meningkatkan produk dalam negeri bangga, aman, dan juga dalam berdaya saing, untuk juga dalam peran kita dalam Hari Konsumen Nasional di tanggal 20 April 2026. Kembali terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber atas kedatangannya, dan Pak Nofri sudah menemani saya. Baik, Sobat Konsumen, jangan lupa untuk melakukan pengaduan di BPKN RI bisa di 08 153 153 153. Jangan lupa follow akun Instagram kami di BPKN RI dan juga akun YouTube BPKN RI. Sobat Konsumen, terima kasih sudah sampai dengan titik terakhir di podcast kita kali ini bersama para narasumber. Salam konsumen Berdaya.